Welcome to Ponari, podcastnya RRI. Mantap. Kita bertemu lagi di Ponari podcastnya RRI yang episode kesekian. Dan hari ini lagi-lagi Rangga barengan sama anak-anak muda di Bandung yang mereka tuh aktif banget di sosial media dan juga naik gunung. Jadi ini kan lagi rame juga nih ya guys soal naik gunung tuh apakah harus stylish banget atau nyeker doang kayak warlock yang pakai sendal doang bisa atau gimana gitu seputar gunung. Kita udah barengan sama influencer gunung, ada Hilmi dan juga Bella. Halo. Halo. Wih, Hilmi dan juga Bella. Gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terakhir baru-baru ini habis naik kemana? Gunung terjauh, Gunung Lau kayaknya. Gunung Lawu. Kalau aku abis ke Dempo kemarin. Dempo di mana? Dempo tuh di Sumatera Utara. Oh deket ya, deket lumayan. banget. Terjauh tuh jauh banget ya guys ya. Kirain jauh tuh kayak kalau orang kemana Burangrang gitu. Udah nggak main, mereka mau udah ke Sumatera. Oke, aku pengen nanya dulu kalau ngomongin soal gunung, berarti udah berapa gunung yang dicoba? Itu nggak di list nggak gitu? Enggak. Seriusan, kayaknya Jujur Bella enggak banget. Oh sih. enggak juga. Enggak saking banyaknya. Bukan Enggak saking juga. banyaknya, kayak emang itu kan udah hobi ya. Jadi Iya. kayak nggak di list gitu, nggak ada apa ya? Oh. Ya udah kayak main aja, pengen kesini main, kesini main. Oh, jadi emang definisi mainnya ke gunung gitu. Tapi Healing. Oh, oke. Seru nih, seru. Tapi berarti kalau mainnya ke gunung jarang kayak orang-orang kayak pengen main ke mall gitu, tetap juga gitu kali Tetep ya? dong, kita manusia biasa Oh, Kak. manusia biasa juga gitu. Nah, ini emang suka ke gunung dari kapan? Hilmi dulu, Bella dulu. Ilmi dulu. Aku dulu. Iya. Kalau aku 2000 berapa ya? 2017. 2017. 2017 waktu masih zaman SMA gitu. Heeh. Itu awalnya gimana Hilmi? Suka naik gunung? Apa diajak temen? FOMO dulu diajak temen atau gimana? Awalnya diajak teman gitu. Waktu itu kan masih kelas berapa ya? Kelas 2 SMA gitu. Iya. Lagi seru-serunya teman-teman naik gunung, terus ngajakin. Ternyata seru juga gitu. Iya. Nah, dari situ lama nggak naik, nyoba lagi naik tuh di 2020. Patah hati. Anjay. Patah hati. Emang jadi kalau lihat orang ke gunung patah hati itu bener ya? Oh, terus. Tapi patah hatinya bukan cinta doang gitu. Oh, banyak lah ya. hal Iya, gitu. iya. Ke gunung lagi. Mumet, Heeh. pengen healing, nggak banyak orang, pengen ngeringin kepala, akhirnya berangkat ke gunung. Oh, oke. Kalau momen naiknya tuh di sosial medianya gimana? Apakah waktu itu sempat ngonten bercanda atau emang seriusnya kayaknya aku mau jadi ngonten deh di gunung gitu? Awalnya bercanda sih, gara-gara apa kucing. Heeh. Jadi di Gunung Lawu tuh ada kucing yang ngikutin terus waktu kita mau turun dari puncak sampai ke pos 4. Itu kucing tuh ngikutin terus aku videoin, Iya. terus aku up di sosial Instagram media lah gitu. gitu. Iya. Ternyata naik kenceng Oh, tuh. itu awalnya kucing doang Ah, awalnya. kucing doang. Oke, kucingnya mau berkah berarti ya. Iya. Terus. Tapi HP-nya hilang, jadi kontennya hilang semua. Sumpah. Jadi nggak ada lagi file-filenya. Nggak ada. Hilangnya di gunung HP-nya. Enggak, waktu perjalanan mau balik ke Jogja, dicopet di bis. Jadi udah filenya hilang. Semuanya hilang. Iya, Tapi untungnya semuanya keburu hilang. ke-upload ya. Iya, satu video doang itu yang ke-upload. Tapi naik kan? Iya. Berarti langsung bener ya? meledak. Ya, berkahnya di situ. Nah itu definisi katanya ketika ada yang Tuhan ambil pasti ada yang diberi lebih. Iya, Gitu. Tapi betul. handphonenya yang diambil. Oke gitu. Jadi 2000 berapa tuh ramenya? 2020. Pas Covid berarti itu? Iya, pas Covid. Oh 2020 dari situ rame nganten Iya. lagi lah nyobain ke gunung lagi. Nah, seminggu kemudian beli HP lagi, hilang lagi sialannya tuh gitu. Asal lo gitu, ayo mah ceroboh tuh sih. Aku kira itu adalah hikmah, ternyata emang ceroboh nih anak. Itu juga baru turun gunung dari Gunung Gede waktu itu tuh. Oh Dari situ- oke. Ini ujiannya Ya. nih kayak ini orang serius nih gitu terus. Dalam hati tuh ini diizinin konten gak sih gitu. Terus. Ya dari situ akhirnya jarang upload karena nungguin ngumpulin duit dulu beli HP Iya. 2 kali hilang. Nah dari situ udah ada HP lagi baru mulai konten lagi gitu. Oh gila sih, berarti itu apa ya keteguhan nantinya diuji banget Ilmi pada saat itu ya. Iya. HP 2 kali hilang kayak kalau Anda aja waktu itu nyerah mungkin ya. Wah nggak tahu juga. Kalau Bella gimana Bel? Kamu awalnya sama 2017 juga atau lebih lama atau lebih dulu? Aku tuh SMP 2015. SMP udah naik gunung? Iya. Abis ini sih, abis lulusan itu kan ada free beberapa hari gitu kan, Iya. sebelum wisuda. Abis ada nggak sih? Nah itu tuh diajakin kakak
Oke. Ke Ayo gunung ke mana? sini ke Gunung Andong. Di mana itu? Di Magelang. Oh, karena Bel tuh bukan orang Bandung ya aslinya? Bukan, aku orang Semarang. Orang Semarang cuma sekarang stay di Bandung. Iya, stay di Bandung Jadi sekarang. masih Bandung ya. Oke, di gunung di Magelang terus. Nah itu tuh kayak apa ya? Kan aku tuh rumah aku di daerah perdesaan gitu kan. Emang dari dulu tuh suka ke hutan gitu loh. Nah, terus diajakin naik gunung, suka dong, seneng dong. Iya. Ya jadi ikut Oh, kakak. gitu. Kakak juga pertama kali naik gunung juga. Pada saat itu tuh. Kan izin juga susah ya. Iya. Kalau ada kakak yang ngizinin kan. Oh, Nah, gitu. jadi ciao lah. Iya. Jadi pakai nama kakak gitu. Kalau ada apa-apa Iya. kakaknya ngajakin. Sampai gitu. lulus SMA masih pakai nama kakak mulu. Oh, tapi Iya. sekarang udah enggak kan? Udah enggak dong. Tapi dia masih suka kalau dia. Dia udah enggak, soalnya udah nikah. Oh. Habis nikah udah enggak. Tapi kalau kamu konten dari kapan Bel berarti? Aku ngonten yang bener-bener ngonten tuh 2020 ya. 2020. Sama berarti ya? Kurang lebih ya sama ya. Apa waktu itu konten pertama yang naik waktu soal gunung? Ingat Kalau nggak? aku tuh 2018 udah main ini sih, udah main Instagram yang dulu tuh ada apa ya? Dulu tuh masih jarang banget Iya. foto bagus di gunung kan. Oh, nah, iya, benar. aku tuh dari dulu suka main Photoshop. Nah, aku kan suka manipulasi gitu, jadi cerah, jadi bagus Iya, gitu. iya. Nah, aku naik dari situ itu kan banyak yang repost itu mulai naik dari situ 2018. Oh iya benar. Aku inget juga sih kalau dulu kan emang kalau foto tuh ya udah asal aja gitu kan sih. Asal, Dari kameranya bagus, tapi yang jago ngefilterin gitu-gitu kan jadi bakal naik. Oh, kamu ternyata dari situ awalnya. Iya, Sampai akhirnya sekarang ke video juga Nah, gitu ke ya. video 2020 ya ada Reels tuh. Oh. 2021 baru ada Reels, ngikut tren aja terus. Iya. Tapi aku konsisten sih, Kak. Konsisten ya kuncinya. Tapi kalian so far gimana? Ini kan main tadi bilang ke gunung itu adalah healing ya. Healing juga, terus liburan juga. Tapi kan kalau sekarang sambil ngonten, sambil menghasilkan cuan juga, gimana perasaannya hobi yang dibayar, cuy? Wah, menyenangkan. Ya plus minus sih Kak sebenarnya. Apa tuh? Biar orang pada tahu, biar gak ngelihat enaknya doang. Wah enak Hilmi Bella mau main mulu gitu. Padahal kan ada minusnya. Nah kasih tahu coba. Kalau dulu kan kita naik gunung cuma hai doang. Oh, iya. Nah kalau sekarang bawa brand, aduh harus tag ini mager gitu loh. Oh. Harus nge-tag pagi-pagi, itu tuh kayak harus dilawan. Oh Tapi iya. ya enaknya kalau udah cair. Itu jelas ya. Iya. Ya apalagi kalau wangi di awal gitu ya. Oh jadi kalau Hilmi gimana Bi? Lebih apa ya, lebih ketuntutannya sih gitu. Kita tuh naik gunung bawa kerjaan gitu, bukan sekedar healing, ada tuntutan yang harus kita beresin gitu. oke. Tapi ya masih fun-fun aja, soalnya masih selain sama hobi-hobi kita kan. Iya, bener-bener. Oh iya bener ya. Tapi kan tadinya yang niatnya mau bener-bener ketawa ke TV kayak dulu mungkin terus kan bawa brand, harus tag video dan lain-lain gitu. Nah ini teknisnya kalau seorang konten kreator di gunung, kan gak ada chargeran tuh. Aku bener-bener terlintasnya di pikiran itu gimana, apakah kalian bawa powerbank sebanyak itu kah gitu, atau bawa cadangan handphone kah atau Tapi gimana? kamu pernah naik gunung gak sih Kak? Pernah aku. Kemana tuh? Aku pertama naik ke Burangrang udah gitu gak mau lagi. Nggak sanggup kayaknya, not my style deh gitu. Aku cuma 3 kali naik gunung Burangrang itu. Pertama Pangeradinan, sama kemarin tuh terakhir apa tuh yang kayak pohon mati tuh. Oh Papandayan. Papandayan itu kan Papandayan. juga bukit ya kayaknya, itu emang nggak gunung-gunung banget gitu. Kalian gimana? Kalau kita bawa satu powerbank aja cukup sih, kan 30.000 mAh. Itu bisa berapa kali ngecas aja kan, 5 kali gitu. Kalau HP yang dipakainya. Kalau kamera bawa baterai. Oh, kalau Baterai kamera cadangan. Oke, nah itu kan ini nih. Nah ini nih keseru nih, karena ketika naik di atas gunung terus kalian take konten dan lain-lain, kan kalau apa-apa ada yang ketinggalan nggak bisa mungkin dong ke bawah gitu, apalagi yang jauh. Pernah ada ketinggalan apa gitu? Kalau buat tag konten brand ya, Iya, apalagi brand barangnya ketinggalan kah atau apa, nggak pernah sampai kayak gitu tapi. so far belum pernah sih. Enggak, karena kita di base camp juga selalu ngecek ulang. Selalu prepare banget sih. Prepare ulang gitu. Gitu. Paling kalau ada miss gitu, kita ke hutan pakaian sama, ya udah tag sama. Oh gitu. Iya. Oh Buat iya ya. ngakalinnya gitu. Kan sama aja hutan gitu-gitu aja kan. Iya. Tapi yang aku salut tuh gini loh guys. Jadi ketika pas lagi kan naik gunung tuh kan capek ya. Kan mesti nafas juga keringet. Tapi mereka tuh masih bisa fokus. Apalagi ketika pas harus on cam pasti kan harus on point juga gitu. Harus kalau prepare lagi. Make up dulu bentar gitu nggak? Enggak Kalau dong. Bella, oh enggak. Enggak. Langsung aja. Ada filter aja udah nanti. Oh. bener. Kuncinya di sana. Tapi ngomongin naik gunung. Tadi kan soal teknis kalian kalau ngonten ya. Tapi kalau soal pengalaman horor kayaknya kurang banget kalau nggak ngebahas horor gitu kalau ke gunung. Oke. Kalau dia kayaknya kurang percaya horor sih. Aku pernah ngalamin. Oh iya, gimana Bella dulu Bella. Kalau aku pernah ngalamin tuh di Sumbing. Itu bener-bener aku sampai trauma naik gunung malam, trekking malam sih Kak.
Di Sumbing. Di Gunung Sumbing, jalur Banaran. Emang naik jam berapa? Nah itu kita naik tuh salah jam 12 malam. Ya iya 12 malam banget ya. Pokoknya jam 8 waktu itu ke Pangradian udah nggak mau lagi jam 8 gitu. Jadi 12 malam terus. Kayak udah soalnya kan ada banyak masih kerja kan dulu. Iya. Anak-anak juga banyak yang kerja kan. Oh. Nah jadi ngejar waktu. Ya udah mau nggak mau harus berangkat malam itu juga. Nah itu jam 12 malam bener-bener nggak ada pendaki lain. Berapa orang waktu itu kalian? Kita ber-7 apa ber-8 ya. Lumayan banyak sih. Cuman kalau di hutan nggak ada orang lain kan kayak yang krik-krik gitu kan. Iya sih bener ya. Bener jam 12 ya apalagi terus kapan ngelihat apa pada saat itu? Nah itu tuh awalnya juga nggak percaya kan belum pernah ngerasain sebenarnya yang bener-bener nyata gitu. Iya. Rasain itu si cewek di atas. Wah sumpah. Sumpah ada setengah jam itu tuh di atas. Aku kan nggak kalau kita nunduk gini kan pandangan masih tetap ada bayangan di atas Iya, gitu iya, kan. iya. Nah itu putih-putih di atas weh. Tapi- Duduk kelihatan. Jalan itu sumpah. Temen yang lain pada lihat juga? Pada Nggak ngeliat juga? berani ngomong. Cuman aku Oh. megang temanku, megang tangan nggak lepas sampai camp area udah. Oh, tapi setelah pulang baru ceritain. Ternyata anak-anak juga pada gitu. Ada mata lah di samping yang apa ya merah tiba-tiba. Iya. Gimana ya? Iya. Kalau itu sih masih bisa positive thinking ya. Paling kayak hewan gitu. Kalau yang putih-putih itu nggak bisa positif sih. Iya sih bener sih. Sih. Berarti selama ini tuh Tunuk tuh bukan lihat jalan karena nggak berani ya. Tunuk aja. Tapi berarti kalian nggak ngobrol selama perjalanan itu pas naik? Ngobrol, cuman ya ini apa sih? Oh ngobrol yang mengalihkan gitu. Mengalihkan. Sehat gitu. Udah jalan nih padahal takut gitu Capek ya. ya. Bentar Wow, dulu lah. gila. Sama yang paling gong tuh di camp area sih. Itu kan di camp area tuh kayak ada cuma 3 tenda kan. Oke. 3 tenda, 2-nya tuh yang punya kita, yang 1 punya orang lain. Heeh. Nah di jam berapa? Jam 2-an. Itu udah beda hari kan. Kita camping 2 malam. Udah beda hari jam jam 2 malam tuh udah pada tidur semua. Dan itu tuh kan kalau jam 2 malam tuh dingin banget kan. Aku dulu belum pakai hijab. Jadi aku tuh udah pakai pendek-pendek, itu gerah banget. Mas, Jam 2 malam. aku ada inisiatif buat keluar soalnya kayak ada orang kan kalau di camp area gimana ya? Ada orang yang nyamper gitu kan pasti ada center-center, Iya, betul. nyampe gitu-gitu. Nah, aku tuh denger itu. Jadi kayak kalau dulu tuh pengen nyapa gitu loh, pengen hi bareng Iya. gitu. Kan di sini aja biar ada teman gitu-gitu Iya, kan. iya. Pengen nyapa, pas udah keluar langsung hening. Nggak ada apapun, nggak ada Nggak ada. siapapun. Demi itu camp area tuh cuma berapa ya? 10 kali 10. Iya. Terus aku keluar tuh hening, nggak ada center, nggak ada suara orang. Oh gila sih ngeri sih itu. Padahal cuma gimana ya? Kalau dari tenda tuh udah kelihatan cuma 3 meter doang gitu loh. Iya. Ada orang nih, aku keluar. Pas keluar hening Bener-bener bener-bener kosong hening. banget. Itu langsung merinding, aku langsung nge-freeze dulu. Aku liatin, anjir, ini aja merinding. Masuk lagi ke dalam nggak tapi langsung masuk ke tenda Langsung lagi? masuk ke dalam, langsung bangunin teman-temanku. Oh, sumpah sih. Berani maksudnya orangnya penasaran ada siapa nih gitu. Udah jelas jam Soalnya segitu kan ya. aku mikir itu orang kan. Iya. Jadi kayak ya udah weh, aku mau ngobrol gitu lah. Oh. Saya mau nyari hawa juga kan keluar, sama panas banget di dalam. Iya, tapi jam 2 kan itu ya. Itu nggak make sense sih, iya. Jam 2 panas gitu keluar. Emang sih kode banget sih itu ya. Kalau Hilmi gimana, percayakah dengan hal seperti itu, pernah ngalamin? Kalau ya percaya ada makhluk selain kita ya percaya gitu ya. Iya. Cuman kalau untuk bisa ngelihat tuh menurut aku sugesti balik lagi ke kepercayaan oke. masing-masing ya. Sejauh ini nggak pernah ngelihat apapun gitu, nemuin apapun. alhamdulillah ya. Nah. Ya, alhamdulillah karena beruntung banget. Ini jadi maksudnya buat yang mau naik gunung kan ada yang takut horor. Alhamdulillah Hilmi sejauh ini selama hampir mau 10 tahun mungkin ya naik gunung ya. Woi, Oh, 10 kejauhan. tahun. Dan pernah hampir 8 tahun lah kurang lebih, dia 7 tahun. Alhamdulillah nggak pernah ngalamin hal kayak Nggak gimana. pernah gitu. Tapi kalau kayak ngerasain beda hawa tuh ya ada lah gitu. Tapi nggak pernah Namanya tempat diikutin mereka juga gitu. kan. Iya. Nggak pernah diikutin. Ya udah, ini kita itu lu lah gitu istilahnya. Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin naik gunung nih, kalau pengalaman soal, aku selalu mikir ke orang-orang yang suka naik gunung kan kayak 2 hari, apa katanya 2 malam kan Bella ya. Itu kalau pengen ke air, sakit perut gitu kan 2 malam loh cuy gitu. Sumpah gimana itu kalian? Sumpah apakah kalian, apalagi yang maksudnya hutan yang emang masih hutan, apakah kalian benar seperti dulu-dulu orang menggali gitu? Iya. Real? Iya, real Wah, kayak gila gitu. sih.
Tapi Sampai sekarang nggak masih? Iya masih. Iya. Oh. Gak ada toilet umum misalnya, gak ada toilet umum. Masa mau ditahan 3 hari? Gila, oh, tidak bisa. Oh, oke. Kita ilmu kucing. Oh, aku jujur gak berani sih, aku takut takut ada ular kayak matok atau apa gitu. Dong. Tapi ada teman, maksudnya nemenin teman gitu biasanya. Ya itu kan wajib. Kalau ini minimal ada teman. Tiba-tiba ada harimau, kalau ular nggak ada sih. Oh. Harimau dari belakang. Oh jadi, oke, aduh gue nggak kebayang lagi tuh ya. Ke apa mencari ke tempat yang kosong biasanya kan kayak di film-film gitu kan. Terus yang menggali jauh dulu. dari jalur Iya. gitu sama air harus gitu. Oh gitu, digali dulu gitu. Kalau enggak ngakalinnya pakai diapet, minum segebet. Oh iya. Tapi itu nggak enak banget sih, begah sih. Oh iya, salah ya itu salah. Enggak sih. Oh gitu, bawa air aja penting 1,5 liter mungkin. Ada ya. beberapa gunung kan yang ada sumber mata airnya kan. Nah kalau ada mata air kan tinggal ngambil. Nah kalau enggak ya udah kita bawa. Wah. Tapi nggak bisa yang langsung ngocor gitu ya. Iya, Pakai tisu Iya, gitu. iya. Wah gila survive-nya gue tepuk tangan banget sih sampai sekarang masih keren. Jangan ajak aku ya please ya, takut sakit perut gue soalnya. Tapi bisa bikin shower manual gitu. Botol kan dibolongin, ada disemprot gitu. Oh ada ya sekarang ya mungkin ya udah canggih Ada, juga ya. ada yang jual Tapi ya sih. maksudnya untuk ngegali aku masih belum kebayang gitu untuk saya gitu ya. Keren sekali kalian ini. Tapi kalau ngomongin soal mendaki nih, kan sekarang tuh udah banyak banget ya pendaki culture. Gue lihat apalagi sosial media itu kayak, wah terakhir aja ke Pangradi, bukan Pangradi, apa tadi itu Papandayan. Lihat tuh, wah semuanya hampir sama gitu outfitnya, nggak masalah sebenarnya lucu gitu keren, tapi kayak, oh sama ya gitu sekarang berarti Udah pada stylenya. keren-keren ya sekarang Keren ya. banget gitu, yang tasnya tuh yang segini apa yang kayak rompi gitu apa yang vest gitu. Hydropack. Nah hydropack, terus celana hitam-hitam, terus yang matanya sampai ketutup. Wah, Gopkor ya? Nah gopkor Oh. pokoknya mah. Gimana menurut kalian Skena sebagai gunung, nah skena skena gunung. Itu kayaknya baru-baru ini kan kayaknya. Iya, Baru-baru tren ini. gopkor tuh baru-baru. Kalau di Indo ya, Di Indo kan. ya baru-baru di Indo. Oh, soalnya Setahu kita baru-baru sih. Iya. Anak-anak yang bukan apa ya, pemula gitulah, baru-baru naik gunung. Nah, biasanya pada ngejar style kan. Iya, buat iya. JJ sekarang. Oh, iya, Ya iya, aku iya. juga JJ sih. Oh, iya, bener. Gimana? Ya mah wajib gak sih? Ya wajib, gak JJ gak VIP. Wih. Tapi kalau kalian nggak ngarah ke sana kalau untuk style dari outfitnya gopkor gitu nggak? Kalau aku mah enggak sih ya karena mungkin juga nggak kurang nyaman gitu. Ya kita Gitu. lebih pentingin kenyamanan sih, lebih enak pakai base layer doang sebenarnya kalau di gunung. Nah ini starter packnya kalau kalian kalau gopkor tuh biasanya kan pakai kayak apa namanya tuh kayak jaketnya yang hitam gitu kayak parasut gitu kan. Pokoknya hitam-hitam kalau aku lihat tuh. Kalau sepatu wajib yang inisial S gitu kan. Oh yang dipakai di coffee shop. Ah itu wajib. Soalnya tim kita punya dua dia, menjual kamu satu katanya. Menjual. Itu wajib kan kalau itu atau enggak juga? Iya nggak wajib Ya, sih. yang mampu-mampu aja. Nah itu lumayan. Itu. Jadi kalau ada yang pakai itu ke coffee shop jujur gue nyembah sih sebenarnya. Kamu itu kan. Yang inisial S itu kan. Oke, biasanya. Inisial Salomon. Oh, iya lagi. Oke itu. Terus kalau dari celana apa kalau yang gopkor biasanya? Kalau aku lebih ke apa ya, Kalau kalian celana apa yang kalian? Kargo aja atau? kargo yang quick dry. Soalnya Oh. kalau yang ini berat sih, yang apa ya, semi jeans gitu. Nah, karet-karet gitu. Oh, quick dry itu kayak gimana sih bahannya? Kayak yang kayak apa? Kayak elastis gitu? Kayak Iya jersey gitu? elastis terus cepat kering. Nah itu kan kalau di gunung kan nggak tahu kan kita itu langsung tiba-tiba hujan, tiba-tiba Iya. panas gitu-gitu. Nah Oke. buat antisipasinya kan harus pakai quick dry. Jadi kalau habis hujan nggak panas pun dia tetap langsung langsung Cepat nggak kering, dingin, cepat nggak dingin gitu. Oh iya. Tapi tadi sebentar ngebahas soal sepatu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mulai ke naik gunung jangan insecure ya walaupun masih pakai Iya. sepatu warrior sekolah nggak apa-apa kan anak-anak mah dulu gitu ya. Tapi nggak gitu juga sih kalau warrior mah agak ngeri ya. Lebih safety ya pakai sepatu gunung dong. Oh. Soalnya licin banget Kak. Kalau emang turun tuh kalau nggak ada sepatu biasa, sepatu anak sekolah, nggak ada gripnya, itu licin banget, bahaya Oh, jadinya. lebih ke Lebih ke safety-nya bahaya ya. kalau aku sih. Oh oke. Tadi- Walaupun yang murah 200 ribuan itu udah banyak yang bagus-bagus. Nah itu. Nggak harus pakai es. Nggak harus pakai es. Jadi bagi yang apa? Mi tadi Mi? Bagi yang Mampu. ngeri itu bisa beli outfit gue sebulan mungkin ya itu ya. Terus kalau atasan apa kalian? Apa harus selalu lengan panjang nggak? Apalagi kan panas banget. Kalau aku harus panjang dong. Oh iya kan hijab apa? Ilmi. Tergantung si gunung apa yang mau dinaikin gitu. Biasanya Oh, kalau beda-beda? kalau di bawah 3 ribuan mah nyantai. Ya, pakai aja, legbong. legbong. Oh, di bawah 3 ribuan. Karena kalau trekking tuh gerah bukan dingin.
Kalau diem baru dingin gitu. Oh, Nah, aku itu. belum tahu tuh orang-orang yang pakai gopkor kan, itu ketutup semua kan. Iya lagi bener. Dan itu tuh kayak jaket windbreaker gitu loh. Jadi kayak nahan nahan angin. angin. Heeh. Nah, itu emang dia ngegerah gitu ya. Oh. Aku belum pernah nyoba sih. Oh, belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba pakai jaket sepanjang jalan kayak gitu dengan setelan kayak gitu. Iya. Tapi bener juga ya, karena kalau yang pendek-pendek tuh masih apa di bawah 3.000 tuh pasti disalek bongan doang gitu ilmunya. Oke. Itu kan style orang luar negeri sebenarnya Iya. kan. Kalau di luar negeri kan ada winter. Kalau Iya. winter kan fashion lah ya. Kalau di Indo kayaknya kurang sih menurut aku sih. Oh iya, kecuali musim hujan banget. Gopkor. Iya, tapi kalau tas kalian, kalau bawa tas apakah tas yang berapa liter gitu? Atau tas kecil juga bisa kayak hard bag gitu doang? Atau gimana, gunung juga mempengaruhi? Iya, mempengaruhi, sangat mempengaruhi gunungnya kan, tergantung ya. Kita kalau mau naik ke Gunung Putih misalkan yang Lembang. Atau air tangga atau kan? Itu mah nenteng kresek aja. Ada bawa kresek hidung, we jeung celana boxer, bawa tenda we teh udah. Tergantung gunung sih Iya. biasanya. Tergantung gunung sama tergantung durasi pendakian. Oh. Jadi kan ada gunung yang emang harus ditempuh 5 hari, 3 hari. Kayak Rinjani kalau kamu lintas itu nggak bisa 2 hari semalam doang. Itu minimal harus 3 hari 2 malam. Dan itu berarti tidur di sekitaran gunungnya tuh ketika pas malamnya tuh Iya, berhenti ada dulu. camp area namanya. Oh, bikin camp areanya. Oh, di camp areanya. Nah, ngebahas soal Rinjani kemarin kan sempet lagi rame banget tuh. Iya. Wah, di X juga banyak orang-orang yang emang padahal mereka tuh belum pernah kesana tapi yang nggak underestimate dan so tahu juga. Kalian pernah kan pasti ke Rinjani? Iya. Udah pernah. Udah pernah berapa kali kalau kalian? Aku 2 kali. 2 kali, Hilmi? Aku sekali. Sekali, oke. Tapi sekali nggak kapok nggak, Hilmi? Kapok nggak? Kalau buat summit kayaknya dia mikir-mikir. Iya. Aku juga mikir-mikir, saya yang kedua aku nggak summit. Summit Summit tuh tuh- naik ke Summit tuh puncak. Jadi kan Oh, kalau kita gimana? tuh trekking sampai camp area dulu. Iya. Nah, di camp area kita istirahat, ngedirin tenda, makan, tidur bentar, baru kita summit. Summit tuh kita lanjutin perjalanan, Perjalanan untuk sampai dari ke camp area puncak. buat ke puncak. Oh, kalau dari camp area ke summitnya itu tuh jauh nggak kalau di Rinjani itu? Jauh, kita harus Bisa 5 sampai 8 jam. kita harus pagi banget, harus jam 1 jam 2 dini hari. Oh, gila sih. Makanya yang kemarin jatuh Oh, itu yang kan kemarin jatuh yang Brazil itu ya, orang itu Brazil. kayaknya tuh masih ini kan subuh kan itu tuh. Jadi emang jalur nggak kelihatan mungkin ya. Oh, iya. Emang dan itu tuh kayak yang berapa meter ya? 5-10 meteran mentok ya ininya jalurnya. 8-an lah. Nah, segituan doang ini udah jurang-jurang. Oh, jadi itu tuh langsung jurang gitu? Iya. Jadi kalau jalannya bareng semua kayak gini nggak Nggak bisa, bisa ya? dong, nggak bisa. Oh. Yang sini masih apa ya? Yang kiri tuh masih rada landai gini. Iya, Yang sini yang kanan langsung langsung jurang. ngebres. Ya itu dia yang langsung jurang ininya. Oh, gitu. Makanya kalau sana nggak mungkin tuh pakai sepatu warrior ya? Kan karena kalau sana kerikil ya. Kerikil ya? Wajib Lecet pakai semua. getter gitu Sebenarnya. sebenarnya. Getter tuh apa Lebih yang kayak gimana nyamannya. getter tuh? Kayak buat biar si pasir atau kerikil gak masuk ke sepatu, ada kayak sarungnya lagi, sarung sepatu gitu. Oh, Buat di gokil. kaki gitu. Gue jadi tahu nih. Berarti Rinjani memang sesusah itu ya ternyata ya? Ya se-effort itulah. Se-effort itu ya. Susah nggak sih maksudnya, ya se-effort itu. Effort banget Dan sih. cukup bahaya juga, apalagi kan tadi langsung ke ke jurangnya juga langsung gitu. Belum lagi kalau cuaca tiba-tiba angin kenceng di situ, itu nggak ada pohon sama sekali kan, nggak ada perlindungan sama sekali di situ udah. Iya. Kalau kayak gitu, kalau panas atau cuaca dingin tuh berarti langsung nusuk banget dong kalau gitu Iya. ya. Ya, Mana kerikil kan kalau kena panas lagi apalagi aduh batu gua. nyebrot banget gitu. Iya, nyebrot banget tuh kalau Nyebrot. Cikarang sedang. Apalagi kan kalau Rinjani kita naik satu turun setengah gitu. Naik saya turun Karena kan tuh. pasir ya, kita Iya. naik tuh seret gitu. Naik tuh. Oh, makanya lama. Itu. Dan panas banget. Iya. Oh yang kedua tuh kalau Bella tuh nggak sempet sampai ke puncaknya, yang kedua nggak sampai ke puncaknya lagi Mager. gitu ya, karena mager ya. 8 jam jujur sih ngeri banget ya. Burang aja mungkin bisa 4 jam gitu, ini lebih 2 kali lipatnya gitu. Wah, keren, pantesan bisa 3 hari atau 2 malam gitu kan teman Pro 2 ya guys maksudnya. Oke, tapi tadi Rinjani, selain Rinjani gunung yang effort banget apa? Raung lumayan sih kalau Gimana untuk Raung? Indo. Lumayan. Raung tuh Jawa Timur ya, ujungnya Jawa Timur ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Gunung Berapi Jawa Timur ada. Itu benar-benar lebih ekstrim. Jalurnya cuma semeter ya. Semeter kan kiri udah langsung ini. Udah langsung jurang, itu bener jurang. Dijulukinnya Jalan Silaturahmi Mustaqim Iya, ya. tapi beneran ini itu sih. Kalau ada angin ya, kalau cuaca cerah mah fan-fan aja. Dan effortnya kita juga harus climbing, sedikitnya ada climbing lah, karena kan pakai harness, pakai tali juga gitu.
Benar-benar harus manjat gitu. Jadi kita harus sewa guide wajib di sana. Ah, gitu. Yang paham tali-talian. Soalnya kalau nggak gitu nggak bisa. Berarti kalian kalau sekarang juga kalau yang jauh-jauhan atau yang first time itu tetap harus sewa guide ya? Ya kalau yang ekstrim Yang tetap ekstrim harus ya, sewa guide. Tadi Karena kan kita nggak tahu medannya kayak gimana ya, kecuali kita udah pernah naik gunung itu gitu. Iya. Oh, tapi kepikir jadi guide nggak kalian karena udah sering ke salah satu gunung gitu? Tidak. Kenapa? Mohon maaf kalau aku, gimana ya, bawa orang ke gunung tuh bawa nyawa kan. Nah kita jaga nyawa diri kita sendiri aja, aduh Repot ya. apalagi bawa orang. Oh, oke. Nggak deh. Nah, ini coba kasih tips sama kita-kita nih apalagi yang mau first time ke gunung atau nggak pengen nyobain konten di gunung juga. Dari naik gunungnya dulu apa aja yang harus kita siapin deh? Pertama, misalkan kalau kalian mau naik gunung tuh pelajari dulu gunung yang kalian daki tuh ketinggiannya berapa, Oke. kelengkapan apa aja yang harus kalian bawa Oke. gitu. Terus minimal ada pengetahuan tentang gunung gitu. Oke. Jangan asal FOMO berangkat gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu di alam tuh seperti apa, cuacanya seperti apa gitu. Karena aku pribadi pun pernah mengalami di mana menyepelekan dan akhirnya kena ini juga gitu. Oh, pernah? Pernah gitu kayak kesesat pernah gitu karena kan ini jalur rame banget ya, pernah di Gunung Gede tuh. Jalurnya tuh rame banget nih, jalur utama tuh. Pengen cepet jadi ngambil jalur lama. Oh. Akhirnya kan banyak cagak ya, cabang Iya. percabangan gitu. Akhirnya kesesat gitu. Oh, oke. Kebaca tahu. Iya. Sendiri itu. Tapi kan alhamdulillah sedikitnya aku tahu lah gitu gimana arsinya gitu. Itu hampir ke jurang dan akhirnya tenangin dulu. Oh, panik banget waktu saat itu. Wah, anjay gimana? Nggak panik sih, nggak terlalu gitu ya gitu. Ya nyari jalan keluar aja gitu. Dan akhirnya selang berapa menit ya, sekitar 15 menitan nemulah jalan gitu. Kalau setelah keliling-keliling, teriak-teriak nggak tolong siapa gitu enggak? Enggak sih. Oh, Masih aman. Soalnya masih siang, kalau malam nggak tahu. Kalau gue sih udah teriak-teriak. Oke, itu ya berarti jangan gegabah juga ya, kita cari tahu tracknya juga. Tapi tuh setahu aku beberapa temen yang ke Gunung Gede emang banyak hal-hal ini ya. Teman-teman gitu yang pernah ada aja gitu kejadiannya tuh gitu. Mungkin makanya jadi film juga gitu kan. Gitu. Terus ada lagi nggak apalagi tadi selain itu? Apakah perlengkapannya harus fisiknya juga harus latihan dulu sebelumnya gitu? Ya kalau kita udah tahu gimana medannya nanti, kita harus latihan fisik. Kalau emang nanti medannya berat kan, kita harus latihan fisik sih, tetap harus. Biar nanti kalau tiba-tiba apa ya? Biar Nggak kaget badan, nggak kaget. Kaget. Biar nggak berat juga sih. Itu ngaruh banget soalnya. Oh, oke. Nah, tapi kalau untuk pemula, kalau untuk naik gunung tuh harus kalau bawa duit tuh harus berapa sih minimal, ada nggak sih? Tergantung gunungnya dan tergantung jaraknya. Oke, kalau gunung yang agak jauh lah gitu, yang di atas Di mana 3.000. tuh? Di atas 3.000 deh Tergantung gitu. jarak juga soalnya Kak. Sebenarnya kalau gunung-gunung di luar pulau Jawa Barat gitu ya, itu murah-murah. Yang mahal itu transportasinya. Indonesia tuh gitu. Aksesnya gitu. Iya. Ya. Ya coba ke Rinjani kan pesawat udah berapa? Padahal naik gunungnya tuh tiketnya itu cuma 100 berapa gitu ya. 15 kalau untuk si Maxi doang Oh iya? 15.000. Oh malah 15.000. Murah sebenarnya. Ojek yang mahalnya 200.000. Nah, gitu ojeknya. tadi aku pernah soal ojek kan suka ada yang pada naik ojek gitu kan. Iya. Itu mahal banget sih ojek gunung. 200.000. Wow. Iya, aku pandain juga kemarin yang turun yang dari pos berapa tuh 50.000 gitu. Iya. Tapi emang taruhannya nyawa juga sih gitu kan, ngeri banget tuh. Oke, berarti kalau untuk keperluan uang sendiri kamu bisa guys itu Harus searching sendiri lah. searching sendiri, bisa menentukan Nakar, kira-kiranya berapa gitu. Oke, tapi kalau ngomongin soal alam tadi aku sempat ngepoin juga kan IG-nya Bella atau Silmi juga kan, kalian sering juga ke laut-laut juga, apalagi Bella kan kemarin terakhir yang berenang bersama ikan paus apa sih itu? Whale shark. Apa? Paus. Bayi paus. Whale shark apa sih? Ya, Pokoknya shark. itulah paus itu ya, yang berenang bersama itu kan yang menyelam itu. Iya, lele gede, Lele jumbo. raksasa. Wah gila, gue kan biasanya lihat di TikTok ya, terus lihat di teman sendiri gitu kan di Instagram, wah keren nih. Tapi emang keren banget, itu udah wishlist aku dari 2 tahun yang lalu sih Kak. Itu sengaja ke sana atau pada saat itu kerjaan itu pada saat itu? Sengaja ke sana. Emang liburan berarti sana mah? liburan dan kebetulan ada kerjaan juga sekalian dibawa. Oh. Menyelam Oke. minum air. Iya, itu gimana itu? Hilmi nggak ikut ya? Enggak, itu Nggak nggak ikut. Nggak berani berenang Hilmi? Berani. Oh, berani. Ya. Karena emang suka latihan juga, latihan bareng. Oh, gitu. Tapi itu aksesnya apa ya? Jauh banget sih Kak Iya, itu buat di- ke sana. Daerah mana?
daerah Sumbawa. Sumbawa. Oke. Jadi dari Lombok ke sananya tuh masih 15 jam. 15 jam. Dan itu harus pagi-pagi banget buat nemuin si ini whale shark-nya itu. Oh. Jadi kayak dari pelabuhan kita tuh ke spot-spot ada kayak penangkaran, bukan penangkaran sih, kayak apa ya? Biasanya tuh pada ngumpul di situ gitu loh. Iya. Nah, itu tuh spotnya banyak gitu kan. Nah, di situ orang-orang pada ke situ kayak sejam gitu harus naik kapal. Nah, baru di situ kita pagi-pagi harus bisa nyelam, baru bisa nyelam sama si whale shark. Si itunya siapa? Hiu itu ya. Iya, Jadi ketika pas berenang bareng kan di video tuh kamu ini si ikan yang kayak gini-gini, ini kamu tuh kan kayak gitu. Nah, itu nggak boleh panik kah syaratnya berarti? Atau dia memang nggak ngegigit juga kan? Dia nggak gigit sih, tapi nelan kayaknya. Gede Dia banget, juga jelas gigit gini apa coy. Wah gila sih, itu pengalaman yang luar biasa Kaget banget sih, aku kemarin juga tiba-tiba lagi gini kan, dia tiba-tiba di belakang, anjir kayak pala aku masuk. Wah ngeri sih. Gede banget sih mulutnya sih kak, nggak ada giginya, cuman ya serem aja gak sih? Tapi itu lumayan ya, berarti budgetnya karena transportasinya juga. Lumayan, dan terus tripnya bisa- juga mahal. Oh iya ya, lumayan ya. Lebih mahal dari naik gunung. Wah, tapi pengalamannya nggak bisa dibayar 2 kali lagi itu. Berarti ini yang bisa aku tangkap juga dari obrolan kita tuh adalah kalian harus punya banyak waktu guys. Kayaknya kalau yang kerja 9 to 5 agak susah ya. Lumayan. 2 hari nih gitu. Pegawai yang staff kan susah banget nih harus 15 jam loh. Harus cuti dari jauh-jauh hari. Oke. Terakhir aku pengen nanya juga. Kalian kan sering ke gunung, sering panas-panasan, tapi kalian tuh glowing gitu. Nggak, Iya, apakah kita kalian glowing. selalu sunscreenan tiap saat? Gue pernah nanya itu deh ke Helmi, kalau nggak salah pada saat Iya. kita ketemu gitu, kok bisa sih gitu, tetap aman-aman aja gitu. Tapi emang sunscreen tuh wajib gak sih tiap hari? Ya, tapi setiap di gunung terus di-apply lagi terus gitu, ada skincare khusus nggak Kalau kalian? aku iya, kalau Tergantung kulit. Justru dulu nggak pernah kenal sunscreen. Oh, pasti setelah kenal wanita ya Anda ya baru ya? Enggak, baru-baru karena kerjaan gitu, masuk kerjaan. Oh ini buat apa? Dipakai buat apa gitu. Oh, jadi gitu. si sunscreen kita nggak pernah beli. Ya alhamdulillah. Iya, nanti tinggal dibagi-bagi aja ke followers biasanya kita benar Iya. kebanyakan nih gitu. Luar biasa, thank you banget ya. Emang harus reply terus ya. Aku dulu Nah, juga ini nggak reply pernah terus. pakai sunscreen kan. Heeh. Aku tuh pernah ke Merapi nggak pakai sunscreen, nggak pakai apa-apa, ngelotok semua. Nah, itu Bener-bener kenapa? Emang percobaan aja pengen nyobain gitu. Nggak dong. Tapi emang dulu tuh zaman sekolah nggak ini, Iya, nggak tahu make up lah ya. Lipstikan aja nggak dulu tuh. Oh. Jadi kayak udah weh main ke hutan, ke gunung ya udah gitu. Oh. Tapi tuh ngelotok semua, bener-bener ngelotok. Jadi kayak kalau sekarang daripada kayak dulu lagi. Iya. Jadi aku replace sunscreen mulu. Kalau aku Terus aja terus ya gitu-gitu. 3 jam sekali. 3 jam sekali. Biar nggak gosong. Iya, tapi alhamdulillah kan sunscreennya ada semua ya. Ada, alhamdulillah. Iya. Oke, kalau next kalian berdua mau kemana, ke gunung mana terakhir dekat-dekat ini? Kalau ke gunung belum ada sih, kita mau ke Bromo, mau Trabas Trail. Wih, Naik trail. ke Bromo. Di bulan-bulan Juli ya? Di Juli. Di besok, tanggal 10 besok. Oh besok ya, besok Iya. banget. Wah, keren banget ya Wak ya. Oh kita tappingnya sebenarnya sebelumnya gitu ya ini sebetulnya. Tapi udah nggak ada belum rencana atau wishlist deh. Wishlist pengen mana yang belum didatengin? Yang di Papua apa? Jaya Wijaya tuh ya. Wih, Kartens ya. Aduh, budgetnya itu lumayan banget, jangan. Jadi kayak kalau ke Kartens mending ke gunung-gunung luar dulu gitu. Oh. Karena budgetnya justru Bisa lebih murah. 80 juta. Gila di sana nggak masuk list ya lah sih. Oh, oke. Nggak. Yang masuk wishlist kalian apa? Yang belum Apa kecapai dong? tapi masuk wishlist? Belum kecapai. Kalau Indo kayaknya Nggak ada sih, aku Udah udah deh. pengen Udah ke Rinjani aja sih. Rinjani. Pengen ke Rinjani lagi. Rinjani Oh. tiap tahun mau sih aku. Oh, oke. Saga Summit ya. Saga Summit. Asal sampai puncaknya ya. Kalau nggak pengen, wishlistku tuh ke Everest Base Camp. Oh, oke. Kalau ini nggak mau ke Jayagiri, ya, dekat Jayagiri. Lembang. Giri. Oh, Tempat tengkorak. Oh, mau sih. misi, bagus. misinya tuh hiking sih itu kan dekat. Ya Lembang mah ada gue nih buat terima ya. Nah, susah juga. Thank you banget ya, Jalmi dan juga Bella udah main ke Ponari, ke podcast RRI. Mungkin Las pengen ngasih share buat ke temen-temen, ke penonton kita, apa yang harus siapin atau apapun pesannya buat kamu yang mau mulai ke gunung. Apakah wajib juga nggak sih harus stylish gold core gitu? Nah, silakan. Bawa duit yang banyak. Nah, Ya, kalau kalian ke Gunung Indonesia, kalian wajib
Bawa duit yang banyak, bisa sewa porter, bisa sewa guide gitu, jadi nggak capek. Jadi nggak capek, jadi kita terima bersih, ya udah siapin style gak apa-apa. Oh benar. Itu ada lagi, pokoknya duit aja yang banyak. Ya pokoknya kalau buat yang mau awal mendaki, kalian harus siapin fisik, siapin peralatan, cari informasi. Jangan asal naik gunung dengan modal template JJ ya. Please banget jangan. Jangan modal. Harus ada informasi yang lumayan memadai. Iya. Soalnya nyawa kalian satu doang, please. Wah, itu buat yang teman-teman mungkin yang mau memulai gitu ya, yang baru ya. Thank you banget, kita say bye-bye juga buat penonton Ponari Podcast RRI. Thank you juga Hilmi dan juga Bella. Sampai jumpa di Ponari berikutnya.